Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Dewa Yuda para pemuda pemula bonsai ya. Hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan tips cara saya ya untuk memperbesar batang waru dan proses waru di atas batu ya. Ini yang sudah di belakang saya ini ya, ini saya ground ya, saya ground sekitar 2 bulan ya, dari bulan Mei saya kemarin dan sekarang ada bulan Juli ya. Oke, langsung saja ke TKP, check it out teman-teman. Kembali lagi ke channel ini, kita langsung saja ya. Ini adalah program dari waru saya yang sudah berumur sekitar 6 bulan ya. Ini 6 bulan ya teman-teman. Saya ambil dari batang ini dulu, ini sama yang ini aja. Oke, ini tumbuh sendiri teman. Dari proses ini adalah hasil setekan ya teman-teman. Ini saya program, memang saya program di atas batu ya. Ini pakai batu kapur ya teman-teman. Dan saya lubangi di sini satu, di sini satu, dan ada arah sini lagi satu ya lubangnya. Sudah masuk nih teman-teman. Sudah masuk. Akarnya sudah mencengkram ya. Ini sudah tidak bisa kita angkat lagi. Nah teman-teman, di sini saya akan berbagi kenapa saya di sini sudah tumbuh kok masih ada akar ditumbuhkan di sini. Gini ya teman-teman, jika seandainya ya yang namanya suatu bonsai itu ada yang namanya pertumbuhan ya teman-teman, otomatis akar ini akan membesar. Jika kapasitas besar akar ini lebihi lubang yang saya buat ini, nanti akan pertumbuhannya menghambat, jadi dia akan menyerap makanan dari sini. Kalau kita cuma mengandalkan satu akar ini ya untuk tumbuh, nanti akan menghambat dan akhirnya bonsai kalian mati ya. Itu yang cenderung suatu kesalahan yang dibuat para bonsai ya, karena ini pengalaman saya pribadi. Pengalaman saya cuma mengandalkan satu akar ini yang masuk di sini, akhirnya membesar dan pohonnya mati karena pembengkakan dan tidak ada gini ya asupan nutrisinya, jadi terhambat ya. Seperti itu ya teman-teman. Ini sebenarnya saya pengen pakai apa ya, nampak depannya ya teman-teman, karena saya suka. Ini memang alami ya teman-teman, bukan dibikin, ini dimakan rayap akhirnya tumbuh. Nah ini juga akar aslinya dia ya, saya juntai ya, karena saya talang kemarin pakai talang karet di sini tinggi ya teman-teman. Ini baru saya buka bukan saya kikis ya, saya siram turun sedikit tanahnya, turun akhirnya seperti ini ya teman-teman. Jangan kalian baru kalian buka langsung kalian urai tanahnya ke bawah ya, nanti pohonnya agak stres ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan pindah ya. Ini nampak depan yang saya inginkan ya. Menurut kalian mana nanti yang lebih bagus ya, saya akan pindah ke backgroundnya ya. Ini adalah sisi dari yang tadi ya teman-teman. Ini penampakannya teman-teman. Nah ini teman-teman, kalian lihat ya, akarnya sudah masuk dan mencengkram ya. Ini juga besar juga ya teman-teman. Ini juga saya tumbuhkan ya, sengaja saya tumbuhkan ya, agar nanti ini terlalu besar dan mepet di sini, dia akan mengambil tanaman ngambil asupan makanan lewat sini ya, jadi pohonnya tidak mati ya teman-teman. Ini selain fungsinya akar itu untuk mencengkram dan juga untuk mengambil makanan nutrisi. Nah teman-teman, ini juga tips yang saya bagikan ya teman-teman. Kemarin ini batangnya ini terlalu kecil ya teman-teman. Cara saya itu adalah penyayatan ya teman-teman. Untuk pembesaran batangnya saya sayat ya, saya sayat searah ya, satu garis ya, bukan saya sayat
miring kanan miring kiri ya. Saya sayat 1 garis. Kenapa saya sayat 1 garis di sini? Saya mengharapkan ada pembekakan nanti ya teman-teman. Jadi bongkol batang ini itu lebih cepat besar ya teman-teman. Jadi lebih cepat besar. Dan juga penyayatan ini bisa kalian arahkan ya. Misalkan batang ini lebih kecil ya, di sini lebih besar. Jadi sayatnya kalian bisa luruskan ke sini ya. Jadi kalian memutuskan jaringan nutrisinya yang di atas untuk fokusnya ke arah yang sini. Jadi seperti itu. Nah, ini juga ini bekas kawat ya. Ini sengaja saya tenggelamkan ya agar ada pembengkakan di sini sehingga ada pembesaran batang yang di sini ya. Ini juga akan saya tumbuhkan ya agar cepat menutup dari kambium yang ini ya teman-teman. Nah, untuk warunya sendiri ini adalah batang dasarnya adalah waru lokal dan saya sambung dengan waru parigata ya. Waru parigata. Ini parigatanya belum terlalu banyak kelihatan mutasinya ya teman-teman. Ini aja baru kelihatan mutasinya ya teman-teman. Nah, ini baru kelihatan dikit-dikit ya teman-teman. Oke. Sebegitu dulu ini sekali lagi saya hanya berbagi ya, bukan untuk menggurui teman-teman ya. Karena saya ingin coba bereksperimen dan inilah pengalaman saya ya. Ini adalah pohon waru pertama yang saya miliki ya teman-teman. Sebelum saya mempunyai waru-waru yang lain ya teman-teman. Saya cuma punya waru parigata dan waru lokal ya. Dan 1 waru yang kemarin saya sudah buat videonya ya, dari sambung pucuk ya. Semoga itu juga tumbuh ya teman-teman. Nah, ini juga opsi kedua saya untuk background depannya ya teman-teman. Menurut kalian yang sisi pertama atau sisi kedua ya teman-teman untuk backgroundnya? Ini juga bagus ya, liukannya dari sini dia masuk. Dan ini akan saya pakai terusan mahkota ya teman-teman. Nah, ini juga teman-teman ya. Ini teman-teman. Ini sebenarnya tidak saya pakai teman-teman. Tidak saya pakai dan ini juga tidak saya pakai teman-teman. Tapi kenapa saya tumbuhkan ini ya teman-teman? Agar ini pembekaan ya teman. Jadi ini lebih besar cepat ya teman-teman. Ini akan saya pakai terusannya sebenarnya teman-teman. Dan ini sengaja saya tumbuhkan agar ini cepat besar ya. Ini besar, ini kecil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak semua tunas yang mungkin kita tidak pakai itu kita biarkan saja ya teman-teman agar terjadi suatu pembengkakan ya. Dan ini juga ya teman-teman, mungkin nggak terlalu kelihatan teman. Ini ya teman-teman nih. Ini sengaja saya diamkan ya agar ini tunasnya sudah mulai gini ya. Ini adalah sambungannya teman-teman. Sambungannya ini sudah menjalar ya kambiumnya tuh. Ini sengaja saya biarkan ya teman-teman agar ini lebih cepat pembengkakannya teman-teman, dan ini juga lebih cepat besar ya. Ini sengaja saya biarkan dulu, mau pakai mau enggak saya biarkan agar untuk membesarkan batangnya, bongkolnya biar lebih cepat besar ya. Nanti pasti saya akan pilih lagi ya. Ini untuk sementara dulu ya teman-teman. Nanti untuk batangnya ini juga akan saya potong pendek, baru saya cari lagi titik tumbuh satu ya. Ini masih jauh perjalanannya teman-teman. Dan ini juga ya teman-teman nih, ini sudah lumayan ya. Mohon maaf ngeblur ya teman-teman. Ini sudah dimakan ya kawatnya. Cepat sekali pertumbuhannya, ini 2 bulan ya saya ground ya, 2 bulan ke ground dan saya tumbuhnya seperti ini ya teman-teman. Pertumbuhannya pesat ya, pesat sekali pertumbuhannya waru ini. Oke, ini juga saya suka ya untuk lumut-lumutnya ya. Jadi karakter dari pohon warunya sendiri ya lebih alami menurut saya ya kalau pakai pohon batu kapur ya, karena kita tahu juga sifat waru itu bisa tumbuh di daerah perbukitan atau tandus ya.
Jadi saya juga dapat ya, selain penyayatan ini juga fungsinya penyayatan itu bisa menambah kesan tuanya ya teman-teman. Selain untuk menyalurkan suatu nutrisi yang kita arahkan ya lewat pemahatan, juga sebagai membuat karakter tua dari bonsai warunya sendiri ya teman-teman. Oke, segitu dulu video dari saya teman-teman untuk review hasil bonsai waru saya yang kemarin banyak yang nanya ya, gimana warunya, ada punya nggak? Nah, sekarang saya review ya teman-teman. Maklum ini saya pemula ya, jadi tidak terlalu banyak ya punya ya bahan. Ini masih banyak yang saya ground ya teman-teman. Ini juga pohon loa ya, pohon jeruk kingkit yang saya punya ya. Ini pakai halaman rumah ya teman-teman, nggak punya kebun. Oke. Nah, ini juga adalah waru ya yang kemarin saya ngebolang, yang saya post videonya. Bagi kalian yang mengikuti channel saya pasti tahu ini pohon batangnya ya. Batangnya nah ini sudah bertumbuh ya teman-teman ya. Nanti mungkin saya sambung atau mungkin saya pakai ori ya. Kita lihat ya nanti ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini warunya. Ini perkembangan dari pohon asam yang saya sambung dan juga sudah saya post videonya ya. Itu masih perkembangannya sangat subur ya teman-teman. Segitu dulu video dari saya ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih sudah mendukung channel ini, baik yang subscribe dan juga para teman-teman pembonsai yang selalu senantiasa memberikan tipsnya ya lewat komentar di bawah kolom komentar. Dan saya terima kasih ya untuk teman-teman semua untuk berbaginya untuk para suhu ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. See you next time.